Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elsifa. Gimana nih kabar? Kira-kira masih bisa nahan atau mulai udah kebayang-kebayang nih es tehnya gitu ya yang seger? Karena bentar lagi maghrib. Aduh, sabar dulu ya sahabat Elsifa. Meskipun ya sabar itu benar-benar menguji banget ya di jam-jam ngabuburit ini, tapi pahalanya insya Allah lumayan banyak gitu ya. Dan balik lagi bareng aku Akila Rahma di program Ngabuburit bareng Elsifa Radio, satu frekuensi sejuta keberkahan. Nah, karena sore ini spesial banget gitu ya, kita gak cuma ngobrolin tentang nahan lapar dan haus aja, bukan cuma ngobrolin tentang takjil-takjil gitu ya di Ramadan kali ini, tapi kita bakal ngebahas gimana sih caranya itu Ramadan bisa upgrade soal kepedulian kita gitu ya saat Elsifa. Dan hari ini Akila nggak sendirian nih ya, Akila udah ditemenin sama narasumber langsung dari tim Ashifa Peduli gitu yang bakal sharing-sharing nih tentang gimana itu kita bisa berbagi kebaikan gitu ya, berbagi makna berbagi gitulah di bulan Ramadan ini. Nah, langsung aja nih kita sapa ada dari tim Markom dan juga tim program di Ashifa Peduli. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Berarti ini dengan Teh Rika dan juga Teh Elva ya. Oke. Langsung aja nih Teh, karena udah banyak pertanyaan nih ya yang ingin ditanyakan. Karena kan Ramadan tuh identik banget sama berbagi gitu ya, mulai dari takjil gitu, takjil gratis lah di pinggir jalan gitu. Tapi kira-kira program Ramadan ini tuh seberapa besar dampaknya gitu di bulan Ramadan kali ini dibanding bulan lainnya? Oh, silakan. Iya, seperti yang kita tahu ya Teh ya, kalau bulan Ramadan itu bulan yang istimewa gitu ya buat kita semua gitu. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan nggak sama kayak kita beribadah di bulan-bulan yang lainnya gitu. Jadi kayak di bulan Ramadan tuh pahala dilipat gandakan gitu. Terus perbuatan-perbuatan kita istilahnya kayak obral pahala lah ya gitu. Iya. Mau kita puasa, sedekah gitu. Kalau yang salat dan lainnya mah itu udah pasti ya. Nah, itu tuh jadi nilai keberkahan tersendiri buat kita umat Islam gitu ya, yang udah dikasih sama Allah satu momen gitu untuk kita mendulang banyak pahala kayak gitu Teh. Berarti selain kan biasanya emang lagi meningkatkan spiritualitas diri lewat tilawah, sholat, tapi selain itu juga kita bisa berbagi, bersedekah gitu. Ya, Dan kira-kira karena Ramadan itu kan banyak gitu ya pelajar-pelajar apalagi yang ngasih takjil gratis gitu. Dan kira-kira program terbesar Ashifa Peduli, dan apakah buat para pelajar itu masih bisa berdampak juga, masih bisa ikut berkontribusi gitu. Kalau sebenarnya untuk program-program di Ashifa Peduli itu sendiri banyak banget ya, apalagi ini Ramadan nih, momen-momen berbagi kebaikan, terus berbuat kebaikan kayak gitu ya. Kalau programnya itu seperti kayak zakat mal, zakat fitrah, terus kayak iftar, kan kita sering banget ya lihat ada takjil on the road gitu ya di jalan-jalan kayak gitu. Mungkin para pelajar juga sekarang udah banyak banget yang berbagi gitu di jalan kayak gitu. Terus selain iftar ada juga bingkisan lebaran dan lain sebagainya. Terus kalau program sedekah itu banyak ya Teh, apalagi kan banyak waktu-waktu yang makbul gitu ya, yang bagus gitu di Ramadan tuh, seperti nanti mungkin 10 hari terakhir kayak sedekah di momen itikaf, atau mungkin kalau sehari-harinya atau para pelajar bisa lakukan gitu ya, kayak sedekah subuh, sedekah Jumat, berapapun itu bisa insya Allah. Insya Allah ya. Berarti sahabat Elsifa mungkin yang masih pelajar boleh nih menyalurkan sedekahnya lewat Ashifa Peduli gitu ya. Dan kira-kira siapa aja nih Teh yang jadi fokus penerima manfaatnya? Kalau untuk yang menjadi fokus penerima manfaat kita ya, kebetulan
Asifa Peduli kita punya banyak PM ya Teh ya, yang dikelola oleh mitra-mitra salur kita gitu ya, mulai dari yatim, duafa, terus apa lansia juga gitu. Kita ada satu program namanya program pahala ya, pangan harian lansia Oh, gitu, Masya kayak Allah. gitu. Jadi terus juga ada kita ada apa untuk para penghafal Al-Quran gitu. Terus banyak sih ya sebenarnya, bukan cuma di Indonesia aja atau di Subang aja gitu ya, tapi kita udah nyampe ke Palestina dan udah Oh, nyampe wow. ke Tanah Suci juga Masya gitu. Allah, berarti udah go internasional Iya. ya. Kebaikannya Iya. udah go Iya. internasional Ya, gitu. nah, berarti apa namanya, banyak juga selain di Indonesia, maksudnya di Subang sendiri gitu ya, udah apa meluas ke berbagai penjuru Indonesia juga Iya, gitu. alhamdulillah. Kemarin waktu ke Sumatera juga kita udah sampai ya Teh, yang ketika terjadi bencana Bencana. kemarin gitu. Terus ke wilayah di Jawa Barat, Ciamis, Bogor gitu. Terus Sukabumi kayak gitu. Terus ke Lombok juga kita udah alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan Masya Allah. semakin lama semakin bisa tersebar jauh manfaatnya gitu. Amin, amin. Terus Teh, kalau misalkan ada nih, kan biasanya yang mungkin kemarin itu puasanya belum selesai gitu ya. Terus kan berarti harus membayar fidyah. Apakah di Ashifa Peduli ini bisa untuk menyalurkan fidyahnya gitu, atau apa namanya, harus ada apa ya, syarat-syarat tertentu gitu? Kalau untuk fidyah itu ada ya, ada programnya juga. Jadi selain zakat mal, zakat fitrah yang tadi ya, ada program fidyah juga, dan sudah banyak juga yang menunaikan kayak gitu. Kalau untuk syarat-syarat tertentu nggak ada ya, kita langsung mekanismenya langsung menunaikan di Ashifa Peduli kayak gitu. Berarti itu kira-kira akan dibagikannya sama juga tadi ke program penerima manfaat dari Ashifa Peduli, atau dibedakan gitu? Oh, PM Oh, penerima PM-nya fidyah gitu. gitu. PM-nya. Ya. Kan biasanya ada tuh yang fidyahnya buat orang yang di Palestina gitu, atau barangkali Ashifa Peduli ada PM tersendiri gitu untuk fidyah ini gitu. Kalau fidyah itu kan target penerima manfaatnya itu lansia ya. Jadi kita fokuskan sih sementara ini masih di Kabupaten Subang ya, Subang. di sekitar sini gitu. Tapi sebenarnya ada juga untuk fidyah Palestina kayak gitu. Membuka juga. Berarti kan karena apa ya, ya sebenarnya fokusnya Ashifa Peduli bukan cuma fidyah sedekah gitu banyak-banyak, dan kira-kira kalau misalnya banyak orang yang pengen bersedekah tapi bingung nih mulai dari mana, dan kenapa Ashifa Peduli ini menjadi alasan yang pas gitu, kira-kira gimana? Ya, jadi kadang kayak kita teh bingung ya mau menyalurkan sedekah kita, zakat kita kemana gitu. Mau ke lembaga A, tapi benar nggak ya? Mau ke lembaga B gimana gitu ya? Nah mungkin buat teman-teman khususnya di daerah Subang gitu ya, bisa menyalurkan ke Ashifa Peduli. Kenapa ke Ashifa Peduli? Karena pertama kita lembaga yang legal teh, kita sudah berbadan hukum gitu. Nah terus mungkin ini bisa jadi pelajaran juga ya kalau misalnya kita asal menyalurkan donasi yang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi apa ya? Hal yang kurang baik ya gitu. Sedangkan ketika kita menyalurkan donasi kita, zakat, infak, sedekah kita ke lembaga berbadan hukum, insya Allah itu aman. Soalnya lembaga berbadan hukum tuh kita ada audit gitu. Jadi keuangan kita semuanya diperiksa gitu. Terus penyaluran juga apa kita langsung memberi laporan kepada donatur kita gitu, donatur-donaturnya kalau apa donasi mereka tuh sudah disampaikan kepada penerima manfaat. Terus setiap bulan kita juga ada newsletter teh kepada para donatur gitu. Jadi bulan ini tuh kami sudah menyalurkan program-program ABCD, donasi-donasi terkait program ABCD gitu ya misalnya. Nah, setiap bulan tuh kita melaporkan kepada donatur, jadi kayak transparan banget lah istilahnya gitu. Jadi donasi-donasi mereka, para donatur, kita sampaikan langsung gitu kepada penerima manfaat gitu. Jadi lebih apa ya, lebih transparan, lebih trust gitu ya. Terus dan lebih berdampak gitu. Kenapa harus disalurkan ke lembaga yang sudah berbadan hukum gitu. Soalnya kalau misalnya
apa ya, misalnya nih kalau kita eh, menyalurkan ke perseorangan mungkin kayak yang terdekat-terdekat aja mungkin ya. Nah, tapi kalau ke lembaga gitu, kita bisa mendistribusikannya lebih jauh Lebih gitu, jauh. terus lebih berdampak juga. Ya, seperti itu teh. Oke, berarti benar-benar ya, namanya juga kan ini punya umat gitu ya, Ya, betul. berarti ya benar-benar harus transparan gitu ya. Nggak kayak menyia-nyiakan uang rakyat gitu. Aduh. Aduh. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan ada program zakat, sedekah, apa bedanya itu teh kira-kira dari apa namanya menyalurkan di Ashifa dibandingkan yang ngasih langsung gitu? Sedikit bedanya mungkin tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Terika, kalau misalnya yang namanya lembaga zakat itu berarti sudah ada legalnya kayak gitu. Terus termasuk juga Ashifa Peduli. Nah, kalau misalnya bedanya, kita tuh sebenarnya kan bisa ya ngasih cara langsung aja, atau misalnya ke daerah kita aja, ke tetangga gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi mungkin bedanya kalau misalnya teman-teman menunaikan ke lembaga, nah itu tuh akan tersebar luas gitu kebaikannya dan akan tepat sasaran. Terus misalnya kadang kan ada miskomunikasi juga gitu ya di antara masyarakat, ada yang belum tahu mungkin ya, seperti menunaikan zakat. Nah, zakat itu kan sebetulnya penerima manfaatnya itu ada 8 asnaf ya. Iya, benar Jadi benar. anak yatim itu tidak termasuk ke dalam asnaf zakat. Jadi mungkin bisa jadi ketika misalnya kita menunaikan zakat di daerah kita sendiri, tapi misalnya kita nggak tahu tuh 8 asnaf itu, bisa jadi kan kita salah sasaran seperti Benar. itu. Jadi kalau misalnya apa ya, ingin menunaikan zakat ataupun sedekah, ya bisa di lembaga yang terpercaya pastinya. Ya benar. Berarti karena ya zakat tadi ada punya golongannya sendiri, berarti Iya. biar lebih tepat sasarannya gitu ya. Dan buat zakat fitrah, zakat mal sama fidyah itu kan bisa tuh lewat Ashifa Peduli. Kira-kira gimana mekanismenya gitu? Mekanismenya itu ada dua ya. Ada yang melalui crowdfunding, kita tuh ada bisa di search di Google gitu ya, aksipeduli.id. Nah, di situ ada banyak campaign-campaign kebaikan yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu semua akses gitu ya. Nah, di situ kita bisa langsung klik dan memilih campaign yang ingin kita apa ya, berdonasi gitu. Nah, di situ yang pertama. Yang kedua itu bisa juga melalui nomor-nomor ofisial dari Ashifa Peduli itu sendiri, atau dari para fundraiser gitu ya. Jadi langsung gitu apa, untuk menunaikan donasinya. Berarti misalnya nih ada satu flyer gitu kan yang apa kita apa temuin gitu. Terus biasanya di bawah tuh ada kontak person, caption, berarti ya itu bisa menghubungi lewat situ aja gitu. Iya, bisa lewat linknya juga Lewat bisa link. kayak gitu. Oke. Apa mungkin bisa lewat media sosial kita ya, lewat Instagram. Instagram, TikTok gitu-gitu. Iya, ada. Oke. Kita berusaha update gitu ya. Oke, iya karena ya zaman sekarang kita dapat informasi nggak dari mana lagi kalau misalkan dari media Media sosial sosial, gitu betul. ya. Dan kira-kira program yang paling menyentuh, yang paling dibutuhkan di Ramadan kali ini, yang dari tadi sekian banyak program itu kira-kira apa nih? Ya, kalau program yang paling menyentuh ya Teh, sebetulnya sampai sejauh ini yang selalu orang berdonasi itu Palestina. Masya Allah. Ya, Palestina tuh meskipun kita nggak apa campaign kan, nggak kita broadcast donatur-donaturnya, tapi selalu masuk, ada ya. selalu ada gitu, kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, kepedulian kita buat Palestina gitu ya, selalu hidup sepertinya di hati semua orang. Iya benar, karena Kayak gitu. ya harus apa ya, harus selalu mengingat Palestina gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Terus insya Allah juga rencananya Ramadan ini ya Teh, kita akan menyalurkan apa paket iftar ke Palestina gitu. Dan ini apa, bingkisan lebaran juga. Bingkisan lebaran. Ya, jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau
ikut bergabung gitu ya, mendonasikan sebagian hartanya gitu untuk saudara-saudara kita di Palestina, bisa langsung Siapa peduli. Insya Allah. Berarti apa namanya, benar-benar nomor satunya itu Palestina ya gitu. betul. Dan kalau misalkan kira-kira kalau boleh diceritain nih ya contoh yang nyata penerimaan manfaat yang benar-benar kehidupannya berubah nih setelah mendapatkan kepedulian gitu. Kalau contohnya, kita ada 2 ya Teh, yang kehidupannya berubah gitu ya setelah dibantu dari donasi para donatur gitu ya. Yang pertama dari dunia pendidikan ya, kan kita ada pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, terus satu lagi tuh kemanusiaan gitu. Kemanusiaan itu gimana ya? Ya, nah kalau yang dampaknya ya yang langsung kelihatan perubahannya gitu. Pertama dari dunia pendidikan, kita ada program namanya beasiswa penghafal Al-Quran. Terus ada juga beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bisa kuliah gitu ya. Nah, kalau untuk beasiswa penghafal Quran tuh Masya Allah ya, ada penghafal-penghafal Quran yang sudah dikasih beasiswa daripada donatur. Mereka tuh sekarang udah menduduki jabatan-jabatan di berbagai lembaga gitu ya. Jadi kan istilahnya kita mensekolahkan mereka gitu ya, dan sekarang mereka bisa bermanfaat buat umat gitu, kayak gitu. Terus beasiswa pendidikan juga banyak anak-anak beasiswa kita yang sekarang udah lulus ya Teh, terus bekerja di berbagai instansi gitu ya. Mungkin tadinya mereka nggak apa ya, masa depannya mungkin kelihatannya suram ya, Iya, kayak nggak bisa sekolah tinggi gitu ya, tapi alhamdulillah dengan donasi, dengan bantuan. sedekah dari bapak ibu semua gitu, banyak anak-anak beasiswa kita yang sekarang sudah jadi orang-orang yang sukses kayak gitu. Terus kalau dari dunia kesehatan juga alhamdulillah ada salah satu penerima manfaat kita yang beliau itu sakit cukup parah ya Teh ya, sakit ginjal gitu. Terus kita bantu sampai akhirnya beliau bisa menjalani operasi transplantasi ginjal, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh gitu. Jadi Masya Allah kita berhasil menyelamatkan hidup Iya, menyelamatkan nyawa orang nyawa gitu. orang kayak gitu. Itu mungkin. Oke. Berarti kalau misalnya tadi kalau boleh tahu program kemanusiaan itu buat siapa aja kira-kira? Program kemanusiaan. Iya. Ya, kalau program kemanusiaan tuh biasanya terkait bencana ya. Nah, kita kalau misalnya ada bencana gitu, kita mengumpulkan donasi untuk penyaluran ke daerah bencana tersebut gitu ya. Tapi kan bencana tuh, tapi jangan sampai ada bencana sih ya. Kena bencana gitu, kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk kemanusiaan lebih penyalurannya ke tempat-tempat bencana. Kayak kemarin mungkin Sumatera, terus banjir di Pamanukan gitu. Terus yang di daerah apa kemarin tuh? Bandung. Cisarua. Cisarua. Gitu Teh. Dan kira-kira kalau misalnya ada pendengar nih, ada sahabat Elsifa yang pengen bersedekah tapi nominalnya itu mungkin kecil gitu, kira-kira apakah masih tetap bisa berarti tetap bisa bersedekah gitu? Masya Allah ya, jawabannya pasti bisa. Karena berapapun nominalnya insya Allah kita terima. Bahkan banyak gitu ya teman-teman yang bersedekah harian gitu ya, tapi dengan nominal misalnya tuh di bawah 10.000 dan lain sebagainya, itu banyak kok. Dan itu insya Allah kita terima berapapun, karena itu pun masih berarti gitu ya, dan akan berdampak juga gitu bagi teman-teman atau bagi masyarakat yang membutuhkan kayak gitu. Berarti ada ini ya Teh Alfa, ada donatur rutin kita ya. Dia tuh donasi tiap subuh Teh. Tiap subuh tuh dia donasi programnya Alirkan Air untuk Palestina. Dia tuh hampir tiap hari ya saya lihat dia donasinya 15.000, tapi dia tiap hari. Masya Allah. Lalu kalau misalnya kayak mungkin 5.000 gitu ya, tapi kita lakukan tiap hari,
kan jadi banyak Jadi ya Teh, banyak, nggak iya, kerasa benar, gitu. benar. Bahkan ada juga yang 2000 itu ada. 2000, bahkan kayak di bawah 2000 pun ada Ada. gitu. Kayak misal setiap hari saya menyisihkan harta saya 500 misalnya, kayak gitu, ada, tetap kita terima insya Allah. Ya berarti bukan dilihat dari Dari sekecil nominalnya. nominalnya gitu ya. Yang penting niat baiknya gitu. Benar banget. Dan kira-kira gimana nih cara kan tadi udah jelasin ya sama Terika, ini tuh sifatnya transparan gitu. Kira-kira transparansi sama pelaporan dana yang diatur sama Syifa Peduli buat donaturnya itu gimana? Ya, jadi transparansinya apa? Ketika donatur, misalnya ya Teh, ini contoh ya, ada donatur yang mereka menitipkan donasi wakaf Al-Quran gitu ya. Nah, mereka tuh satu Al-Quran tuh di kami harganya 100.000 gitu, plus biaya penyaluran gitu. Nah, mereka menitipkan 1 juta gitu, tolong disampaikan ya donasi saya ke santri-santri menghafal Quran gitu. Nah, ketika itu tim program langsung mendistribusikan Al-Quran yang dimaksud oleh donatur gitu. Lalu kami langsung melaporkan, memberikan berita acara penyaluran donasi mereka gitu, kayak gitu. Terus setiap bulan juga kita menyampaikan newsletter untuk para donatur. Jadi bulan ini tuh udah disalurkan jadi apa aja donasi-donasi kita gitu. Itu tuh kan 1 bulan banyak ya kita penyalurannya, bisa itu santunan yatim atau apa, berbagi pangan untuk lansia gitu, atau misalnya donasi-donasi lain gitu ya. Kita laporkan semuanya ke donatur gitu, jadi kayak mereka tahu, dan dana-dana yang saya donasikan ke Asyifa Peduli itu jadi sesuatu yang berdampak buat masyarakat kayak gitu. Berarti ya benar-benar disalurkan secara tepat dan ke donatur juga diberitakan laporannya Betul. secara tepat juga gitu ya. Ya jadi sobat Elsifa, kalau misalkan mau ikut dalam bagiannya juga gerakan kebaikan ini, ataupun sobat Elsifa yang masih punya pertanyaan ya tentang Asyifa Peduli, boleh langsung kirim pertanyaan atau pesan kalian, ataupun kirim di kolom komentar juga boleh banget ya, karena ya satu langkah kecil kita tuh berharga banget gitu ya. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya sobat Elsifa. Jadi setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan lagi ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngabuburit bareng Elsifa Radio, satu frekuensi sejuta keberkahan. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Oke, sahabat Elsifa, balik lagi bareng kita di segmen kedua, masih tetap di Ngabuburit bareng Elsifa Radio, satu frekuensi sejuta keberkahan. Ya, kita masih bareng narasumber dari Asyifa Peduli ya, ada Teh Rika dari tim program, ada Teh Elva juga dari tim Markom ya. Nah, kita lanjut nih ya pertanyaannya, karena sebenarnya masih ada mungkin ya yang akan masih disampaikan gitu ya. Dan kira-kira apa biasanya momen yang paling tepat buat menunaikan zakat dan juga memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini? Waktu ininya ya gitu ya, waktu mustajab. Iya. Kan kalau Ramadan itu banyak sekali ya Iya. waktu mustajabnya. Kalau kita sih sering kayak reminder atau mengingatkan atau mengajaknya itu di sedekah subuh atau sedekah sahur. Jadi kan kalau orang-orang kan mungkin kalau fokus di sahur tuh yang penting makan sahur gitu ya. Tapi kita reminder nih bahwa di waktu sahur itu adalah waktu tepat untuk berbagi kebaikan, kayak sedekah kayak gitu. Terus di 10 hari terakhir bulan Ramadan kan ya, di hari-hari ganjil, nah itu bisa dimanfaatkan juga untuk berbagi kebaikan gitu. Kayaknya tapi aku juga baru tahu kalau misalkan sahur itu momen yang paling pas gitu buat bersedekah gitu. Betul Iya. banget, iya.
Ya kan apa ya, kadang kita terlalu fokus buat makan yang penting gitu, atau Iya, bener. bahkan kadang kesiangan gitu ya. Tapi sebenarnya ada waktu sahur, Iya. itu kan waktu terbaik gitu ya Hmm. untuk menunaikan kebaikan, dan tentunya dilakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga seperti istighfar dan lain sebagainya. Masya Iya. Allah. Berarti ya selain amalan di ketika sahur ya tahajud atau apa, kita juga bisa bersedekah gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya kira-kira ada program khusus nggak buat kayak paket buka puasa, santunan yatim gitu, atau bantuan duafa di tahun ini gitu? Kalau program khusus terkait itu pasti ada ya Teh. Itu tuh jadi program yang banyak diminati juga ya sama para donatur terkait santunan yatim, berbagi paket lebaran gitu. Terus eh, berbagi sedekah iftar juga itu banyak diminati banget gitu ya sama donatur itu. Soalnya kan kita donasi terus langsung kan dibagiin saat itu juga gitu. Kayak gitu sih. Selalu sejauh ini alhamdulillah penyaluran untuk donasi berbagi untuk yatim dan duafa gitu ya sudah mulai dilakukan gitu. Kita udah punya list penerima manfaat yatim dan duafa gitu. Terus programnya udah mulai tersalurkan melalui mitra-mitra kita gitu. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, sedekah yang padahal ini baru 10 hari menjelang 10 hari kedua ya gitu. Iya. Sudah banyak donasi-donasi yang tersalurkan kayak gitu. Masya Allah, berarti ya sebenarnya waktu Ramadan itu waktu yang paling ditunggu-tunggu gitu ya, Iya, buat bener. berbagi gitu, karena selain waktunya pas, terus juga banyak juga cara kita bisa berdonasi Iya, gitu ya. betul. Dan kira-kira selain uang nih, apa ada bentuk kontribusi lain gitu yang bisa dilakuin? Ya, sebetulnya ya cara kita melakukan kebaikan tidak melulu dengan menggunakan uang untuk bersedekah ya, tapi dengan kita membagikan info. Misalnya Asyifa Peduli punya program sedekah yatim, sedekah Palestina gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan info ini ke keluarga, misalnya di grup WhatsApp-nya gitu, atau enggak ke grup alumni-alumninya mungkin ya, alumni sekolahnya gitu, atau ngajak tetangganya, teman-teman satu tongkrongannya gitu. Itu tuh udah jadi kebaikan juga ya. Dan dan bahkan gitu kami punya banyak fundraiser ya Teh ya yang sudah tersebar gitu, dan mereka tuh ngajakin orang-orang ayo donasi gitu. Kayak gitu. Dan sejauh ini donasi-donasi yang kita dapat dari fundraiser kita tuh bisa dibilang yang paling banyak gitu. Jadi satu orang bisa ngajakin 100 gitu buat donasi gitu. Kayak gitu. Ya sedikit ya Teh. Dan insya Allah ya kebaikannya juga, walaupun misalnya orang lain yang menunaikan gitu ya, donatur yang menunaikan, tapi kebaikannya tuh nyampe ke kita yang sebagai wasilahnya aja kayak bener gitu. sih. Jadi kita yang nge-share tapi Ya, kita kecipratan. kecipratan kebaikannya. Ya gitu. Terus ada sedikit informasi juga ya Teh, jadi ada affiliate loh gitu untuk bersedekah ini, jadi nggak cuma Shopee atau TikTok gitu ya yang bisa jadi afiliator, tapi kalau di kita ini ada fundraiser ya namanya. Nah itu tuh jadi teman-teman bisa daftar juga sebagai fundraiser secara langsung melalui websitenya aksipeduli.id, atau crowdfundingnya itu bisa daftar langsung sekaligus menjadi fundraiser dan bisa membagikan konten kayak gitu. Masya Allah, berarti udah semakin banyak cara gitu Iya, ya buat fundraising ini. Dan kalau misalnya nih ada yang nanya, kalau misalnya kan kita tuh punya kelebihan banyak beras gitu misalkan, terus kira-kira mau disalurkan itu kira-kira bisa atau enggak? Berarti ini berupa Barang, barang ya. berupa barang Ya. gitu. Ya, sejauh ini kami menerima ya Teh untuk donasi-donasi barang gitu. Bahkan kita pun ada program lelang, jadi kayak barangnya kita lelang gitu, terus nanti hasil lelangnya kita masukkan ke donasi sedekah gitu, kayak gitu. Nah, cuman untuk kan kemarin sempat ya yang di bencana Sumatera itu banyak yang ingin mendonasikan pakaian gitu ya. Nah, tapi si pakaian itu ketika sampai di lokasi bencana gitu ya, kurang tepat sasaran gitu. Jadi kayak masyarakat tuh sebenarnya nggak butuh gitu ya. Terus
kayak dari ukuran kan mungkin orang beda-beda ya gitu. Bener. Sedangkan ternyata pakaian yang dikirim kebanyakan pakaian perempuan mungkin kayak gitu, bapak-bapaknya nggak dapet gitu. Nah mungkin untuk pakaian kita ini dulu pre-love gitu ya. Nah nanti hasil pre-love-nya baru kita konversi ke sedekah kayak gitu untuk disalurkan gitu. Jadi Ba- kalau untuk barang mungkin kita bisa menampung, tapi kita ada proses lelang dulu, ada proses pre-love dulu gitu. Baru nanti hasilnya dikonversi gitu. Berarti ya ada perjalanannya dulu, nggak langsung Iya. gitu langsung ke Sejauh sasarannya. ini. Dan kira-kira target Syifa Peduli yang besar, target besarnya itu di tahun ini kira-kira ada nggak? Target besar di tahun ini. Oh. Kalau di tahun ini kan kita masih statusnya lembaga amil zakat daerah ya Teh ya gitu. Nah, tahun ini harapannya semoga kita bisa naik level gitu ya ke LAS provinsi Oh, gitu. provinsi. Mudah-mudahan bisa langsung nasional Iya, gitu. kira-kira bisa langsung ke nasional gitu. Ada tahapannya Oh, bisa doanya juga. mohon doanya bisa jadi LAS provinsi gitu. Jadi kan saat ini kantornya baru satu ya di Subang gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ada cabangnya gitu di daerah Bapak Ibu gitu ya, sehingga dampaknya bisa lebih luas gitu. Terus kayak lebih banyak lagi donatur-donaturnya kayak gitu. Mungkin itu Teh. Oke, Masya Allah. Dan sejauh ini kan Asyifa Peduli berarti udah dari tahun berapa ya? Awal mula ada Asyifa Peduli. Ya, gimana senior? Yang lebih senior. Senior gitu ya. Aduh, gimana ya? Kalau sudah lembaga resmi Asyifa Pedulinya itu di tahun 2021 Teh. Oh, 2021. Berarti udah berjalan kurang lebih 5 tahun ya. Iya. Dan kira-kira di 5 tahun ini pasti banyak lah kayak ya namanya juga hidup gitu ya, ada aja tantangan gitu ya. Dan kira-kira apa tantangan di Asyifa Peduli ini? Oke, tantangannya Banyak ya. banyak ya, Masya Allah, karena kan dia namanya juga kehidupan gitu. Iya. Tapi insya Allah apapun tantangannya harus kita hadapi gitu ya, dengan berani tentunya. Kayak gitu Masya aja sih Allah. Teh. Soalnya kan insya Allah semua tantangan itu pasti ada solusinya ya. Jadi kita coba untuk hadapi aja dulu kayak gitu. Ya, Masya Allah. insya Allah karena kita niatnya untuk kebaikan ya Teh ya, memberi kebaikan untuk banyak orang gitu. Insya Allah kita yakin pasti Allah juga menolong kita gitu. Oke, Masya Allah. Berarti ya namanya juga buat umat gitu ya. betul. Oke. Dan terakhir nih kalau boleh disampaikan kira-kira ada pesan buat para sahabat Elsifa gitu yang mungkin ingin berdonasi gitu atau mungkin yang ingin berbagi gitu. Oke. Dulu Iya, untuk para sahabat Elsifa gitu ya, jangan merasa saya cuma mampunya sedikit gitu ya. Jangan merasa berkecil hati meskipun donasi-donasi kita rasanya sedikit gitu ya, tapi berapapun, mau sekecil apapun gitu ya, insya Allah itu akan memberi kebahagiaan gitu buat banyak orang gitu, kayak gitu. Jadi manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan kita melakukan sedekah yang spesial gitu ya. Soalnya belum tentu juga ya Teh, mungkin kita tahun depan ketemu lagi sama Ramadan ini. Jadi Iya, jangan sia-siakan Ramadan ini. Ayo kita tunaikan zakat infak sedekahnya melalui Asyifa Peduli. Oke, sedikit ya. Kalau Masya Allah ya, bulan Ramadan ini itu adalah momen gitu, momen yang bahagia gitu bagi kita semua. Dan bukan hanya berpuasa, menahan lapar aja, tapi kita memang sedikit demi sedikit belajar untuk berubah gitu, tapi bukan jadi Power Ranger gitu. Berubah benar-benar jadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Terus kita manfaatkan momen ini dengan kebaikan seperti kata Teh Rika tadi, sekecil apapun gitu, mau sebesar apapun juga gitu ya, itu akan berdampak besar gitu bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Oke. Berarti ya buat
sahabat Elsifa jangan lupa juga untuk ada lembaga yang tepat gitu ya, ada dari Ashifa Peduli. Iya betul. Oh kita boleh yel-yel dulu Ah, nggak, Sa? boleh boleh tuh. Ada kayak jargon yang emang selalu setiap hari kita gaungkan gitu ya. Biar Ashifa. lebih semangat Iya gitu biar ya. lebih semangat untuk menebar kebaikannya gitu ya. Bareng ya Teh? Iya. Ngerti ya. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman. Berarti senyum untuk banyak orang gitu ya. Betul. Masya Allah. Insya Allah. Jadi ya benar-benar insightful banget ya obrolan kita sore hari ini ya Sobat Asifa. Jadi terima kasih banyak juga ya buat para apa namanya Ashifa Peduli, dari tim dari Ashifa Peduli gitu ya. Karena udah berbagi waktunya dan juga ilmunya hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas sore ini gak cuma jadi wacana aja gitu ya, tapi harus jadi aksi nyata gitu ya. Betul. Dan karena Ramadan ini kan bukan cuma tentang soal ya buka puasa aja, sahur gitu kan, tapi juga berbagi kebaikan. Bukan juga soal kayak ibadah personal aja gitu, tapi juga ibadah sosial gitu ya. Ya jadi mungkin sekian dulu ya Sobat Elsifa dari kita sore hari ini, karena waktunya juga sebentar lagi mau azan maghrib gitu ya. Jadi kita pamit undur diri. Jangan lupa buat tetap nonton episode lainnya di Ngabuburit bareng Elsifa Radio, satu frekuensi sejuta keberkahan.